cara memilih agama udah di video 13 ya. Di negeri plus 628 termasuk mindset negeri plus 628 ini ya, orang per orangnya kita terpaksa mesti memisahkan dulu permasalahan dalam konteks kajian religi atau jenis-jenis agama yang banyak itu di Nusantara ini ya. Dalam konteks Kementerian Kementerian Agama tersebut ya, itu lain tata cara memandang suatu agama tersebut ya. Jadi jangan berbicara tunggal satu agama, lu jangan cemen, jangan cetek otak lu di sini ya. Jadi video YouTube ini ya, nggak usah pelintir puter balik baper seolah-olah lagi ngomongin agama diri kamu, cemen ya. Tidak, kita sedang berbicara secara luas, secara apa itu suatu religi, garis miring agama, garis miring kepercayaan, garis miring segalanya, keyakinan dan lain-lain. Pisahkan dulu ya, artian yang diartikan apa itu agama oleh pemerintah. Pisahkan dulu. Nah, kita masuk di sini. Mempersingkat waktu memang susah karena kajian tahunan harus diuraikan dalam hitung menit ya. Di sini banyak sekali agama. Saya selalu terpaksa harus ucapin ini karena nanti Anda mindset plus 628 kebawa-bawa oleh struktur ini. Susah memang. Ya, jadi di sini banyak sekali mau bilang agama Kristen Katolik, agama Kristen Mormon, agama Kristen Anglikan, ya banyak sekali di sini jenis-jenisnya, ya berbagai jenis agama adalah begitu. Lumayan lah negeri ini banyaknya dibanding sama negara lain yang banyak dan dapat eksis di bangsa tersebut, di negeri tersebut, di negeri manapun itu, karena ini ada konteks plus 628 yang agak berbeda, yang dimana ada apa dibilang campur tangan atau adalah ya masuk suatu aturan atau ketertiban daripada kehadiran suatu agama di negeri plus 628 ini, yaitu di bawah naungan Kementerian Agama yang dimana telah membentuk mindset yang tadi dibahas berkali-kali tentang klaster seseorang itu, akhirnya terbentuklah mindsetnya ya. Inilah dia klasternya. Namun ini orang yang di dalam klaster pikiran ini yang telah terlahir di dalam benaknya kepengen masuk ke yang sini. Itu yang problem awal dulu. Kalau ini disingkirkan dulu konsep mindset ini, maka baru bisa masuk ke sini sebetulnya. Ini udah video 13 ini, nanti kepanjangan. Nah, ternyata berbagai agama-agama tersebut ada item-itemnya yang sama di antara mereka ini semua, menggunakan yang bernama buku itu ya, atau yang banyak orang istilahkan kitab itu ya. Buku menjadi kitab, diberikan nama, bahkan diberikan nama lengkapnya adalah kitab suci itu dalam bahasa Indonesianya. Masuk di sini barang bebas, tak ada hak paten, hak produksi ya, pencipta buku tersebut, karangan siapa, apa segala. Di sini sudah masuk problem artian daripada memahami jenis-jenis agama itu, karena sudah terkungkung ya, terpenjara oleh mindset ini. Susah nanti masuk ke sini. Nanti para YouTuber itu, para Facebooker, netizen itu selalu berplatform tata cara pikir ini, namun jutaan profil YouTube dan yang lainnya lah, Facebook apa lainnya, sosmed lainnya,
mau ibarat sok-sokan ngebahas di sini gitu. Dua dunia yang berbeda tapi sok teong. Itu yang terjadi gitu. Jadi itu sebetulnya bukan dialog di sosmed itu, bahkan bukan perdebatan. Perdebatan itu artian perdebatan, artian protes, artian mengkritisi. Sesungguhnya itu adalah di dalam satu koridor. Dalam satu koridor gitu loh. Mereka ini baru debat namanya. Kalau ada orang yang begini itu bukan debat namanya, saling nonton. Si ini, si A sama si B kan udah punya klasternya sendiri. Si A lagi nontonin klasternya si B lagi ngeliatin klasternya si A. Gini loh, yang terjadi sebetulnya ini. Namun perasaannya kayak, weh hebat, kritis, ya kan, konkret katanya, apa segala. Salah paham tentang artian perdebatan. Karena perdebatan itu adalah internal, di dalamnya memperdebatkan keimanannya. Gitu loh, keimanan individunya. Dia debatkan sendiri dengan doktrin pemahaman agama yang dipegangnya. Saya belum bicara pengguna dan penganut agama. Saya masih mengatakan memiliki atau memegang. Karena nanti itu berbeda. Pengguna agama dengan penganut agama itu berbeda. Nah, sudah berani lepas ini, lingkaran ini? Ayo masuk. Nah gitu loh, masuk ke hal yang ini. Meskipun agak sulit melepas doktrin brainwash daripada struktur artian agama karena ini. Ya, plus 628 ya begitu. Nah, ini adalah barang bebas termasuk tokoh agamanya. Inilah yang barang bebas, salah satunya. Nanti ada tokohnya. Ya, atau orang bilang apa, nabinya, rasulnya, apanya terserah. Ya, nanti ada ajarannya di sini. Ya. Ini bebas, ya, barang tak bertrademark, tak bertuan. Nah, rebutanlah ini orang. Rebutan seolah-olah dia yang berhak, yang memilikinya, dia gitu loh. Ya, doktrinnya, ajarannya, tuntunannya. Dia padahal bukan milik dia dalam konteks kesatuan. Karena nanti itu ada namanya wadah lembaga agama yang bersangkutan. Itulah namanya lembaga institusi agama, yang dimana itemnya pun menggunakan hal-hal ini, namun mempunyai standing position, mempunyai legal standingnya atas penggunaan kitab suci, atas penggunaan para tokohnya, atas penggunaan ajaran, aturan, doktrin, petunjuk dan lain sebagainya, nabinya, rasulnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah berani masuk ke dalam hal ini, maka ya dengan syarat melepaskan klasternya masing-masing, ya, itu lingkaran-lingkaran dilepas, maka di sini langsung sudah mulai kelihatan. Mudah-mudahan videonya singkat-singkat semua, karena kalau sudah masuk di tahap ini mudah untuk memahami suatu agama. Karena selama ini sok-sokan semua, merasa semua, begitu loh. Ya, karena ini mesti ada kepemilikan. Suatu wadah itu kepemilikan atas hal-hal ini. Gitu, ya. Jadi di sini sudah masuk tahap sadar dulu, ya, tentang kungkungan koridor klaster yang diciptakan, dipaksa, terpaksa di ranah plus 628 ini. Kita singkirkan dulu, buang dari mindset, dari benak per individu dulu, ya. Cara memilih agama video 13 di-cut dulu.